Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Laudia Leonora dari kelas T202 dengan NIM 20252205007. Mata kuliah Sistem Basis Data, dosen pengampu Bapak Muhajirin Eskom MT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis bentuk normalisasi dari 1NF sampai 5NF pada bentuk perancangan database skripsi Sistem Informasi. Judul skripsi yang saya ambil yaitu Sistem Informasi Piket Guru Berbasis Web Responsif pada SMK Mutiara Ilmu Makassar. Pada slide berikutnya, perancangan basis data. Perancangan basis data ini ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel guru, tabel siswa, tabel pelanggaran, dan tabel login admin. Selanjutnya, bentuk 1NF atau First Normal Form. Aturannya itu tidak ada atribut multi-value, komposisi, dan kombinasi. Kemudian mendefinisikan atribut kunci atau primary key, dan tiap tabel harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi. Pada bentuk 1NF ini saya rasa tabelnya sudah normal, karena tiap tabel sudah berisi nilai atomik atau nilai yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, sudah ada primary key atau PK di masing-masing tabelnya dan tidak ada perulangan data dalam satu kolom. Selanjutnya, bentuk 2NF itu aturannya yang pertama sudah memenuhi bentuk 1NF dan semua atribut bukan kunci atau foreign key itu hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Dan perlu ada tabel penghubung atau kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisah. Pada bentuk 2NF ini juga saya rasa sudah normal karena semua tabel itu memakai primary key yang tunggal, tidak adanya ketergantungan parsial, dan sudah memenuhi syarat 1NF. Yang terakhir itu semua atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key atau kunci utama. Bentuk 3NF ini aturannya itu sudah berada dalam bentuk normal kedua dan tidak ada ketergantungan transitif yang dimana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Pada bentuk 3NF ini belum normal karena bisa kita lihat pada tabel siswa atribut nama kelas ini sangat tidak sesuai karena sewaktu-waktu kita akan mengubah nama kelasnya, maka kita akan harus mengupdate banyak baris dan itu dapat menimbulkan redundansi data. Jadi solusi yang bisa saya berikan itu saya membuatkan tabel tunggal khusus untuk tabel kelasnya sendiri, yang dimana atributnya itu ada ID kelas sebagai primary key dan ada nama kelas. Dan primary key pada tabel kelas ini akan menjadi foreign key pada tabel siswa. Kemudian yang kedua itu ada pada tabel pelanggaran. Nah, jika semua jenis pelanggaran itu kita selalu input setiap siswa melakukan pelanggaran dengan pelanggaran yang sama, maka data akan selalu berulang. Jadi sebaiknya kita buatkan satu tabel khusus pada pelanggaran juga, yaitu tabel pelanggaran yang atributnya itu ada ID pelanggaran sebagai primary key, nama pelanggaran, dan deskripsi pelanggaran. Nah, pada tabel pelanggaran ini primary key-nya akan menjadi foreign key pada tabel detail pelanggaran. Saya juga membuatkan tabel detail pelanggaran yang berisi itu ID detail, ID siswa, ID pelanggaran, dan tanggal pelanggaran. Kemudian selanjutnya ada Boy's Code Normal Form atau BCNF. Aturannya itu setiap determinan harus merupakan kandidat key. Tidak boleh ada atribut yang menentukan atribut selain key. Pada BCNF ini sudah normal karena semua atribut non-key itu bergantung pada primary key dan tidak ada atribut yang menentukan atribut lain selain kandidat key.
Lalu, tabel kelas dan pelanggaran sudah dipisahkan sehingga tidak ada dependensi transitif lagi. Selanjutnya, bentuk 4NF. Aturannya itu terpenuhi jika telah memenuhi bentuk BCNF, dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multivalued attribute, dan tiap MVD harus merupakan functional dependency. Bentuk NF ini juga sudah normal karena bisa kita lihat misalnya satu siswa itu dapat memiliki banyak pelanggaran dan satu pelanggaran itu dapat dimiliki oleh banyak siswa. Nah, hubungan tersebut itu sudah dipisahkan menggunakan tabel relasi atau tabel detail pelanggaran sehingga tidak terjadi perulangan data yang berlebihan. Untuk yang terakhir itu bentuk 5NF. Aturannya itu 5NF akan terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossy decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Dan jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan functional dependency, 5NF ini dibentuk berdasarkan konsep join dependency, yakni apabila sebuah tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel yang lebih kecil, maka harus bisa digabungkan lagi atau join untuk membentuk tabel semula. Bentuk 5NF ini sudah pasti normal karena semua data itu sudah dipisahkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tidak ada lagi redundansi data, tidak ada lagi tabel yang masih bisa dipecah lagi karena semuanya sudah terpecah. Dan jika seluruh tabel dijoin kembali atau digabungkan kembali, informasi tetap lengkap dan tidak akan kehilangan data. Oke, untuk hasil akhir perancangan basis data yang saya analisis itu terdapat 6 tabel. Yang pertama, tabel login admin, tabel kelas, tabel guru, tabel siswa, tabel detail pelanggaran, dan tabel pelanggaran. Primary key pada tabel kelas akan menjadi foreign key ketika masuk ke dalam tabel siswa, dan siswa akan masuk ke dalam tabel detail pelanggaran dan akan menjadi foreign key. Begitu pula dengan tabel pelanggaran, primary key-nya akan masuk ke dalam tabel detail pelanggaran dan akan menjadi foreign key di tabel detail pelanggaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.